Jadi kalau misalnya ada kata kerja pergi, nah, sematkan sebelum kata pergi ini sudah pergi atau telah pergi. Ini namanya fiil madhi, ya. Yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari ini adalah kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Ini perbuatan yang dilakukan di waktu sekarang atau akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Heri Soheri di channel YouTube kita, channel Qatrunada Learning Center. Di video kali ini insyaallah saya akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullah ta'ala. Melanjutkan materi sebelumnya, ya, kita masih ada di pembahasan Ajzaul Kalam. Ya, sebelumnya kan kita jelaskan tentang definisi kalam, ya. Kemudian macam-macam dari kalam tersebut. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwa kalam terbagi menjadi 3 macam, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Nah, kita baru membahas 2 nih teman-teman, ya. Baru membahas isim dan juga fiil. Nah, sebelum masuk ke yang ketiga, huruf, di sini penulis menjelaskan pembagian fiil terlebih dahulu. Ya, jadi kata beliau fiil terbagi menjadi 3 macam. Ya, jadi isim, kemudian fiil dibagi lagi nih menjadi 3. Apa saja yang 3 ini? Insya Allah teman-teman akan temukan jawabannya di video ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah ini. Kita sudah masuk ke halaman 18. Di sini penulis menjelaskan tentang pembagian fiil. Kata beliau, "Summa alam annal fi'la yanqasimu ila salasati aqsamin." Kemudian ketahuilah bahwasanya fiil terbagi menjadi 3 macam. Ya. Al-awwali, yang pertama, al-madhi. Ya, ini pembagian yang pertama ya teman-teman ya. Fi'il madhi. Fi'il yang pertama adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Beliau jelaskan di sini, wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallumi. Dia adalah apa saja yang menunjukkan kepada kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Ya, jadi kalau ada kejadian, ada peristiwa, ada perbuatan, ya, yang dikerjakan sebelum waktu berbicara, sebelum dibicarakan, maka itu disebut dengan fi'il madhi. Ya. Nahu, contoh kharaja. Ya, kharaja artinya telah keluar. Ya, telah keluar. Wa akrama, ya, telah memuliakan. Wantalaqa, telah pergi, ya, atau telah beranjak, ya. Wastakhraja, ya, telah mengeluarkan. Nah, semua fiil-fiil ini disebut dengan fiil madhi. Ya, disebut dengan fiil madhi. Kharaja, akrama, intalaqa, istakhraja. Ini fiil madhi semuanya. Kenapa disebut fiil madhi? Karena menunjukkan, ya, menunjukkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebelum dibicarakan. Ya, kalau saya katakan kharaja, ya, artinya apa? Telah keluar. Telah keluar itu berarti kan sudah selesai. Sebelum saya berbicara telah keluar, pekerjaannya sudah selesai. Ya, contoh lain misalnya dalam sebuah kalimat deh. Ya, kalau saya katakan dalam bahasa Indonesia misalnya ya, saya telah membaca. Ya, saya berbicara, saya telah membaca. Kapan kejadiannya? Tadi sebelum saya berbicara. Ini yang disebut dengan fi'il madhi. Ya, atau kata kerja bentuk lampau, simpelnya gitu ya. Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja yang dikerjakan, pekerjaan yang dikerjakan sebelum dibicarakan. Ya, ini disebut dengan fi'il madhi. Ini jenis yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wasani, yang kedua,
adalah al-mudhari'u. Ya, al-mudhari'. Jadi fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dahu. Ya, dia adalah apa saja yang menunjukkan kepada kejadian yang terjadi di waktu berbicara atau setelah berbicara. Ya, jadi pekerjaan yang dikerjakan saat berbicara atau setelah berbicara. Ya. Nahwu contohnya adalah yakhruju, sedang keluar atau akan keluar. Ya, yukrimu, ya, sedang memuliakan atau akan memuliakan. Wa yantaliqu, ya, beranjak, ya, sedang beranjak atau akan beranjak. Wa yastakhriju, ya, sedang keluar, sedang mengeluarkan, ya, atau akan mengeluarkan. Jadi fiil-fiil ini, ya, ditambahkan kata sedang atau akan untuk menunjukkan bahwa fiil ini atau pekerjaan ini dilakukan di waktu sekarang atau waktu akan datang. Ya, dia kalau simpelnya ini, ya, kata kerja bentuk sekarang atau bentuk akan datang. Kalau madhi tadi yang pertama, kata kerja bentuk lampau. Ini kata kerja yang pekerjaan tersebut dikerjakan di waktu lampau, itu disebut dengan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, kata kerja yang pekerjaannya ini dikerjakan di waktu sekarang, ya, atau waktu akan datang. Kalau saya katakan saya sedang mengajar, ya, saya sedang mengajar. Kalau ditanya kapan? Sekarang sedang mengajar. Ya, ini disebut dengan fi'il mudhari. Ya, kalau misalnya saya katakan saya akan mengajar. Ya, kapan? Akan berarti setelah saya berbicara. Ini juga masuk ke dalam cakupan fi'il mudhari. Tapi kalau saya katakan saya telah mengajar, itu berarti tadi. Nah, ini masuknya ke bagian yang pertama, fi'il madhi. Jadi ini ciri khas fi'il ya teman-teman ya. Perbedaan fi'il sama isim itu ada pada keterkaitannya dengan waktu, ya. Kalau isim tidak ada kaitannya dengan waktu, kalau fi'il ada kaitannya dengan waktu, ya. Kalau pekerjaan dikerjakan di waktu lampau berarti dia adalah fi'il madhi. Kalau pekerjaannya dikerjakan di waktu sekarang atau akan datang berarti dia adalah fi'il mudhari. Ya, seperti itu teman-teman ya. Baik, kemudian bagian yang ketiga, wasalisi. Ya. Fi'il yang ketiga, jenis fi'il yang ketiga adalah al-amr. Ya, perintah. Ya, al-amr, perintah. Jadi ada 3 fi'il ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya, al-amr ini apa? Wa huwa madalla ala hadatsin mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Ya. Kata beliau di sini, fi'il amr adalah apa saja yang menunjukkan kepada kejadian atau perbuatan yang terjadi di waktu akan datang, mustaqbal, ya, terjadi di waktu akan datang, yutlabu husuluhu, yang diminta realisasinya, ya, atau istimraruhu, keberlangsungannya. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya ini adalah perbuatan yang kejadiannya terjadi di waktu akan datang, ya, tapi di sini ada unsur permintaan, ya. Tolong kamu duduk, gitu ya. Tolong kamu duduk. Nah, ini kan duduknya pekerjaan, ya. Dan kapan? Setelah saya meminta tolong ini, tolong kamu duduk atau duduklah, ya. Duduklah, kata perintah ya. Kata perintah. Setelah saya berbicara duduklah, maka orang yang mendengar, ya, mendapat perintah dari saya, maka dia duduk. Kapan pekerjaannya dilakukan? Setelah saya berbicara. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, madalla ala hadatsin mustaqbal, ya, terjadi di waktu mustaqbal, di waktu akan datang, yutlabu husuluhu, yang diminta realisasinya, ya. Tolong kamu duduk, gitu ya. Terjadi duduk itu saya disebabkan karena permintaan dari saya, ya. Awistimraruhu, atau keberlangsungannya, tetaplah kamu duduk di situ. Nah, dia sudah duduk,
ya tetaplah kamu duduk di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua di sini sebenarnya teman-teman ya. Fi'il amar itu ada dua. Ada yang diminta untuk dilakukan, ada yang diminta untuk tetap dilakukan. Ya. Misalnya ada si A, dia dalam kondisi berdiri nih, dalam kondisi berdiri. Terus saya minta dia duduklah. Ya, maka dia duduk. Nah, ini disebut dengan fi'il amr. Ini yang pertama. Dia belum duduk, kemudian dia duduk. Atau makna yang kedua, dia sudah duduk, kemudian saya katakan duduklah. Artinya saya minta dia tetap duduk. Ini makna yang kedua. Ya, jadi fi'il amr ini memiliki dua makna. Ya, makna yang pertama, permintaan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum dilakukan, ya. Atau yang kedua, permintaan untuk tetap melakukan sesuatu yang sebelumnya memang sudah dikerjakan. Ya. Baik, kita jelaskan lagi lebih lanjut ya biar lebih jelas di sini ya. Fal awal, yang pertama, ya, yang pertama wa huwal aksar, dan dia yang paling banyak. Yang pertama tadi ya, permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya belum dikerjakan. Ya, contohnya adalah ukhruj wa akrim wantaliq wastakhrij. Ukhruj, keluarlah kamu. Akrim, muliakanlah dia. Intaliq, beranjaklah kamu dari sini gitu ya. Wastakhrij, dia keluarkanlah. Nah, ini perintah, kata perintah semuanya. Ini disebut dengan fi'il amr. Ukhruj, ketika saya katakan ukhruj, keluarlah, berarti sebelumnya orang yang saya perintah itu ya mungkin ada di dalam, kemudian saya perintah untuk keluar. Ya, atau akrim, muliakanlah, sebelumnya dia belum memuliakan. Ya, setelah saya perintahkan dia akrim, baru dia memuliakan. Intolik, beranjaklah. Ya, sebelumnya dia di sini belum beranjak, kemudian saya perintahkan intolik, beranjaklah, dia beranjak, pergi. Ya. Wastakhrij, keluarkanlah. Ya, sebelumnya dia belum keluarkan. Nah, setelah saya perintahkan istakhrij, keluarkan, maka dia mengeluarkan. Nah, ini yang disebut dengan kata kerja perintah atau fi'il amr. Ini makna yang pertama. Ya, saya perintahkan seseorang yang dia belum melakukan pekerjaan tersebut ya. Wasani, yang kedua, nahwu qaulika lil mujtahidi, seperti perkataanmu kepada seorang yang rajin. Ijtahid, rajinlah engkau. Ya, padahal dia udah rajin ya. Rajinlah engkau. Maksudnya apa? Istamirra 'alal ijtihadi, lanjutkanlah ya kesungguhanmu. Jadi dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah rajin ya. Kemudian kita katakan ijtahid, rajinlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau. Maksudnya adalah lanjutkan kesungguhanmu ini. Wa minhu qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqina. Ya, dan di antara contoh yang kedua ini ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada sayyidul muttaqin. Ya, pemimpinnya orang yang bertakwa. Siapa pemimpin orang bertakwa? Rasulullah. Ya, di surat Al-Ahzab ayat pertama Allah berfirman, "Ittaqillah." Ya, bertakwalah engkau kepada Allah. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi. Apakah Nabi tidak bertakwa sebelumnya? Enggak, seperti itu maksudnya ya. Nabi sudah bertakwa, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terus bertakwa. Ittaqillah, lanjutkan ketakwaanmu wahai Muhammad. Ya, maksudnya adalah istamir ala taqwak. Ya, lanjutkanlah ya ketakwaanmu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya ya, biar nggak bingung ya, kesimpulannya bahwa fiil kata beliau di sini terbagi menjadi tiga ya. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari', ada fiil amr. Fiil madhi ini adalah kata kerja bentuk lampau, kata kerja yang pekerjaannya dilakukan sebelum dibicarakan, yaitu di waktu lampau ya. Lebih cocoknya diartikan telah atau sudah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kata kerja pergi, nah, sematkan sebelum kata pergi ini sudah pergi atau telah pergi. Ini namanya fiil madhi ya. Yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari ini adalah kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Ini perbuatan yang dilakukan di waktu sekarang atau akan datang.
Kalau ada kata pergi misalnya, pergi ini kan kata kerja, ya. Maka kalau kita ingin memaksudkan fiilnya ini mudhari, maka sematkan kata sedang, gitu ya. Sedang pergi atau akan pergi. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di waktu sekarang atau akan datang. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah fiil amr, kata perintah. Nah, kata perintah ini kata Syekh di sini, kata Syekh Ahmad bin Sabit, ada dua macam. Ya, kata perintah ada dua macam. Yang pertama, perintah untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum dikerjakan. Ya. Yang kedua, perintah untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah dikerjakan. Artinya, lanjutkan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi demikian teman-teman semuanya. Jadi fiil ini terbagi menjadi tiga. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Ya, baik, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita untuk kali ini. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang definisi huruf, yakni bagian ketiga dari ajzaul kalam. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.